kemana-mana, serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Saya lihat si A lah, si B lah melebar, karena dia sudah nggak sanggup fokus menghadapi kami. Makanya itu unsurnya masuk. Yang kedua, siapa yang berbicara, siapa yang mengata-ngatai. Makanya ahli IT itu diperlukan dalam undang-undang IT, di dalam pelaporan tuh yang diperlukan tuh paling penting satu, ahli pidana IT. Yang kedua, ahli bahasa. Ini penting dan kami sudah diskusi dan saya sudah tahu tidak sampai separah ini pun sudah masuk. Walaupun sekarang NM itu melebar kemana-mana, serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Saya lihat si A lah, si B lah melebar, karena dia sudah nggak sanggup fokus menghadapi kami. Makanya saya katakan, kalau saya diajak perang berlarut, saya pasti siap. Dari awal sudah saya ingatkan, tapi merasa bahwa dia segala-galanya. Nah, kemarin malam saya dikirimin, ada lagi unsur yang menguatkan. Maka saya bilang, kok pengacaranya diam aja ya, ini kan nanti barang buktinya nambah-nambah. Terus akan ada yang menghentikan, akan ada yang coba intervensi. Oh, no. Kami pasti akan kejar, ini tidak boleh berhenti sampai tuntas. Saya sudah sampaikan itu. Begitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan dibuka sesi bertanya. Silakan. Aprizal, mau nanya nggak Aprizal? Arga? Silakan. Tanya aja semua. Tanya Arga. Zal. Bang Rasman, Yes. karena Bang ID. Ya. Untuk tadi kan bakalan ada pemanggilan lagi kan untuk memintai keterangan tambahan dari Fadel. Itu kapan ya? Sudah dijadwal belum? Ya, saya sudah komunikasi dengan keluarga dari Fadel sampai dengan kemarin hari Jumat saya tanya mereka. Biasanya panggilan itu kan kalau tidak di awal minggu, itu di akhir minggu. Senin, nah kadang-kadang sibuk, bisa bergeser menjadi panggilan Kamis atau Jumat. Saya tanya kemarin, ada nggak surat masuk untuk panggilan Fadel hari Jumat? Nah, jawabannya belum ada. Misalnya dipanggil hari Jumat, diantar surat panggilannya hari Jumat ke kediaman Fadel atau ke kediaman Pak Bajide, lalu kemudian dipanggil biasanya hari Rabu atau hari Kamis. Itu belum ada. Kenapa? Karena penyidik tentu mengumpulkan barang bukti. Tapi kalau melihat dari pemeriksaan Jumat minggu lalu, saya sudah katakan di awal kepada teman-teman media semua bahwa tidak ada yang luar biasa. Nanti dia akan jadi luar biasa kalau ada fakta-fakta yang dari pihak mereka yang ditunjukkan kepada kami, dan kami akan justru membuat fakta-fakta yang luar biasa. Nah, itu fakta itu saya gali. Nah, jadi saya walaupun saya di luar negeri, dalam negeri, tetap saja data itu masuk ke saya gitu. Nah, kita sudah bangun satu pemikiran yang konstruktif bahwa apakah boleh seorang ibu marah, kemudian cuap-cuap, dikeluarkan dari kakak, dikeluarkan dari harta warisan, kalau mati dikubur saja, tidak menganggap anak, lalu kemudian dia buka aib anaknya sendiri, lalu anak itu kemudian tidak dibiayai, lalu anak itu cari makan sendiri, kemudian numpang di tempat orang, kemudian pulang ke Indonesia, lalu kemudian datang ke rumah, tidak diterima. Giliran anak itu ngomong, saya akan buka lo siapa, lalu kemudian diambil paksa. Ini something wrong. Ada yang salah dengan hubungan antara anak dengan ibunya. Apakah dengan anak di bawah umur? Itu bisa langsung. Ibunya mengatakan, dia di bawah umur. Lalu kemudian dia anak gua, lalu gua yang bertanggung jawab dengan dia. Lu lain tidak boleh. Tidak boleh juga begitu dong.
Ingat, banyak juga ibu-ibu yang menjual anaknya, banyak juga ibu-ibu yang membunuh anaknya, begitu juga sebaliknya. Ada anak-anak yang membunuh ibunya, ada anak-anak membunuh bapaknya. Jadi nggak bisa begitu, ini ada hubungan sebab akibat. Maka saya katakan bahwa kalau LM melawan kepada NM, kan ada sebab akibat. Kenapa kok sekarang kita berpikir satu persepsi saja? Oh, ini anak di bawah umur, apapun ceritanya, nggak boleh begitu dong. Bagaimana kalau anak ini dizolimi? Bagaimana kalau anak ini mengatakan bahwa dia misalnya di rumahnya diperlakukan begini-begini, kalau ini disuruh ini, kalau tidak mau akan begini-begini. Itu ada semua datanya sama saya. Nanti kami akan ungkap gitu. Jadi kalau saya menganggap bukan saja laporan ini tidak jalan, tapi bisa berbalik menyerang NM sendiri. Karena contoh, LM itu sudah datang ke psikolog, LM itu sudah datang ke Kak Seto Mulyadi. Kita akan minta keterangan itu. Kemudian ada dokter yang memeriksa USG-nya. Kita akan minta keterangan dia gitu. Bagaimana kalau si LM ini misalnya punya hubungan dengan seseorang di luar negeri sana, lalu kemudian maaf ya diduga melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan misalnya yang agak-agak serius gitu. Bagaimana membuktikan itu gitu? Kita juga diskusi terus kok. Nah, emang kalau dibilang misalnya ada cek lab, lalu kemudian diberitahu, oh ya ini ada namanya pelecehan seksual, ada hubungan kekerasan dalam seorang perempuan. Dia itu bukan anak-anak banget, sekarang sudah 17 tahun, kemarin 16 tahun. Terus kalau ada lecet atau apapun namanya, darah, cek lab, kemudian visum, pertanyaannya, bagaimana menjamin bahwa itu dari father? Itu yang ngomong ke saya juga. Ada teman saya loh, yang juga orang berpengalaman di Polri. Jenderal lagi. Dia juga Adinda dia bilang. Ini kalaupun ada sesuatu terkait dengan, maaf ya, bagian dalam seorang wanita, katakanlah LN, lalu kemudian ditemukan ada sesuatu, pertanyaannya bagaimana Anda membuktikan itu dari father? Risik itu. Bagaimana cara membuktikannya? Saya kasih contoh. Contoh kasus ya, ini real. Ketika saya jadi anggota DPRD di Sumatera Utara, Mandeng Natal, Sumatera Utara, anak abang kandung saya, perempuan, itu dilecehkan oleh seorang anak laki-laki. Anak itu masih SMP, anak abang kandung saya ini, kakak kandung saya ini, masih TK. Dilecehkan, kita periksa. Memang ada lecet. Dan itu waktunya 1 hari itu juga. Udah diproses tuh. Masuk anak itu. Saya laporin, tangkap masuk. Masih di bawah umur. Tangkap dong. Mana boleh. Memang kalau di bawah umur dibiarin aja gitu. Nggak bisa dong. Nah, jadi ini sekarang anak ini sudah berbulan-bulan. Sudah menstruasi. Dikatakan aborsi. Dikatakan dilecehkan. Kira-kira fakta apa yang boleh mengatakan kalau dia aborsi, yang nyuruh aborsi siapa? Di mana? Kapan? Dokternya? Kemauan siapa? Lalu kemudian, kalaupun dia aborsi, maaf ya, kalaupun misalnya aborsi, terus kalau itu dilakukan oleh atas kemauan sendiri oleh seseorang itu misalnya, nah, terus apa hubungannya dengan seseorang laki-laki yang dituduh itu misalnya? Bagaimana cara mengatakan itu? Apakah itu anak dia? Kan harus tes DNA. DNA-nya gimana? Orang udah pergi. Udah keluar. Kalau dia sudah diaborsi. Kalau misalnya kemauan dari si anak itu sendiri, kemudian tidak ada nyuruh, dia mau sendiri, terus disalahkan juga. Seorang V, katakanlah Kita menjadi kan tak mungkin. Makanya ini rumit gitu. Jadi dia kemarin mungkin mau menganggap bahwa oh, ini gua begini, gua public figure bisa kira-kira begitu. Ini sulit, bos. Sulit dan amat sulit. Bagaimana kalau kami bisa membuktikan bahwa ternyata LM misalnya ada pacaran selain padel dan itu hubungannya sangat serius? Bagaimana membedakan
Maaf ya, mohon maaf, tidak menuduh ini. Bagaimana membedakan kalau misalnya LM melakukan hubungan badan dengan pacarnya berinisial A misalnya di luar negeri, lalu kemudian datang ke Indonesia, dia berhubungan badan dengan V. Bagaimana membuktikan bahwa si A di UK dengan si V di Indonesia melakukan hubungan intim kepada LM? Saya nggak ngerti itu. Bagaimana mengukurnya? Gitu. Mohon maaf ini, mengukurnya gimana? Tapi kalau anak ini tadi, mohon maaf, misalnya masih virgin, misalnya, nah, mungkin bisa kita langsung kejar. Loh, ini loh pelakunya. Tangkap, ini periksa. Oh ya, saya tahu semua rongga-rongga vagina itu. Ini. Nggak bisa. Nah, apalagi misalnya, maaf ya, mana tahu LM sudah nggak virgin lagi. Yang mudah-mudahan virgin. Itu aja doa kami. Kalau memang kotak-kotak bukan tuh. Oh itu. Maaf ya, kalau memang LM itu masih virgin, kalau memang LM masih virgin, nah itu mendekati mungkin kita akan cek selaput darahnya pecah, koyak. Tapi kalau tidak virgin, kira-kira bagaimana membuktikannya ya? Saya ini ada istri, ada mantan istri. Kalau yang begini-begini ini, saya sendiri yang berhubungan, katakanlah badan dengan istri saya bingung juga saya itu membedakannya. Kalau misalnya ada hubungan badan si A dengan si B, kemudian si B itu dikatakan melakukan pelecehan, lalu kemudian dia hamil, kemudian digugurkan, diaborsi, kemudian ternyata nanti kemauan itu kemauan dari